Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membuat desain dan program aplikasi pembelian dan penjualan di Microsoft Access. Nah, untuk langkah pertama tentunya kita akan membuat file baru di Microsoft Access ini. Nah, setelah itu kita akan membuat tabel desain tentang register hutang piutang, TPL akun customer, inventory, jurnal D, jurnal H, purchase D, purchase H, sales D, sales H, supplier, serta TMP purchase D dan sales D. Nah, tabel desain ini berfungsi sebagai tempat utama untuk menyimpan semua data dalam database, misalnya dalam TBL purchase D yang menyimpan tentang detail pembelian. Selesai membuat tabel desain yang dibutuhkan, kita akan lanjut ke bagian relationship. Nah, relationship ini berfungsi untuk menghubungkan data antar tabel berdasarkan kolom yang sama. Selanjutnya itu membuat from design. Pertama kita akan membuat from pembelian H. Nah, dapat diikuti pada posting kita akan menuju ke kode program atau build eventnya. Nah, untuk langkah pertamanya itu program akan memvalidasi dan memastikan nomor faktur belum pernah diposting. Setelah itu sistem membuka koneksi ke tabel dan programnya menyimpan jurnal transaksi baik di kredit maupun ke kredit. Nah, setelah itu di sini data pembelian dan sistem semua item barang itu akan disimpan dan memperbarui stok serta harga rata-ratanya. Setelah itu hutang dicatat jika ada transaksi kredit dan di sini data sementara dibersihkan dan form dikosongkan. Lalu sistem menampilkan data supplier otomatis dan memastikan pembayaran tidak melebihi total. Nah, setelah selesai membuat F pembelian H, kita akan lanjut ke from penjualan H. Nah, di sini codingan ini dapat digunakan untuk mengolah suatu transaksi penjualan secara lengkap. Nah, program ini dimulai dengan memvalidasi data lalu menyimpan header dan detail penjualan ke tabel. Setelah itu, sistem akan otomatis mengurangi stok barang, menghitung ulang harga produk rata-ratanya dan menentukan nilai HPP-nya. Program ini juga akan membuat jurnal akuntansi secara otomatis seperti jurnal penjualan, jurnal piutang, atau kas. Dan terakhir from akan dibersihkan supaya siap untuk digunakan untuk transaksi berikutnya. Nah, selanjutnya di from pembayaran hutang untuk kode programnya, codingan ini digunakan saat perusahaan melakukan pembayaran hutang ke si suppliernya. Nah, program ini mengecek atau memvalidasi lalu menyimpan transaksi pembayaran ke tabel. Setelah itu, di sini sistem membuat jurnal otomatis, yaitu menerbitkan akun hutang dan mengkreditkan akun kas atau bank sesuai dengan metode pembayaran. Nah, codingan ini juga memperbarui register hutang supaya saldo hutang yang tersisa menjadi akurat dan from dikosongkan kembali setelah semua prosesnya selesai. Nah, yang terakhir kita akan membuat from pembayaran piutang. Nah, di sini untuk codingannya ini mencatat penerimaan pembayaran dari customer ataupun piutang. Nah, pertama, programnya akan mengecek apakah jumlah yang diterima valid dan menyimpan transaksi penerimaan ke database. Lalu, program akan membuat jurnal otomatis yang menerbitkan kas atau bank serta mengkreditkan akun piutang. Nah, selain itu, saldo piutang customer diperbarui di register piutang sehingga catatan tagihan menjadi akurat. Setelah transaksi tersimpan, from langsung dikosongkan untuk melakukan input berikutnya. Nah, setelah selesai membuat from design, kita akan lanjut membuat query design. Yang pertama kita akan membuat query jurnal. Nah, query jurnal ini berfungsi untuk menggabungkan data jurnal header dan detail dengan TBL akun untuk menampilkan laporan jurnal harian yang lengkap. Setelah itu, kita akan membuat query neraca saldo yang fungsinya untuk menghitung saldo akhir setiap akun. Nah, query neraca saldo ini akan mengambil data dari jurnal detail dan TTPL akun, lalu menjumlahkan semua debit dikurangi dengan kredit untuk menghasilkan saldo akun yang siap menjadi laporan neraca saldo. Dan yang selanjutnya, query hutang yang berfungsi untuk menghitung total sisa hutang dan mengambil data dari register hutang serta menjumlahkan semua transaksi untuk mendapatkan saldo akhir hutang yang harus dibayar. Begitu juga dengan query piutang. Nah, setelah selesai membuat query yang kita butuhkan, kita akan lanjut mengisi from yang akan kita gunakan. Yang pertama kita akan mengisi from pembelian H. Kita yang di sini disuguhkan dengan nomor bukti, tanggal keterangan yang kita isi manual, kode supplier sampai telepon itu sudah langsung terisi otomatis. Nah,
di harga beli dan kuantitas itu bisa dapat kita tentukan berapa harga belinya dan berapa kuantitasnya. Dan di kolom pembayaran itu dapat kita kosongkan karena itu opsional. Nah, setelah mengklik posting dan datanya berhasil diposting, kita dapat melihat form pembelian itu di register hutang, TBL Jurnal D, TBL Jurnal H, serta TBL Purchase D, query hutang, serta di query jurnal dan neraca saldo. Nah, selanjutnya kita akan mengisi untuk form penjualan H. Dapat diikuti pengisiannya. Nah, di sini untuk harga jualnya telah ditetapkan. Kita akan hanya mengisi kuantitas yang akan kita jual. Nah, di sini kita akan mengisi kolom pembayaran sebanyak 50.000 lalu mempostingnya. Setelah berhasil diposting, melihat form penjualan ini di register piutang, lalu di TBL Jurnal D, TBL Jurnal H, TBL Sales D, query jurnal, query neraca saldo, serta query piutang. Nah, setelah itu kita akan melanjutkan pengisian untuk di form pembayaran hutang. Di sini dapat diikuti pengisiannya. Ini kita menggunakan pembayarannya dengan kas kita yang sebesar 150.000 dan kita melakukan pembayaran anggap saja 250.000, tetapi karena melebihi kas yang kita miliki maka akan keluar pop-up-nya dan kita akan menyesuaikannya dengan seberapa mampu kita membayarnya. Di posting kita dapat melihat di query jurnal, query neraca saldo, serta query hutang. Nah, yang terakhir kita akan mengisi form penerimaan piutang. Nah, di form penerimaan piutang ini juga sama dengan form pembayaran hutang. Nah, nominal yang kita masukkan dan sebesar 50.000. Nah, setelah data berhasil posting, kita dapat melihatnya di query jurnal.